selamat siang Ibu Marlin. Selamat siang, Pak. Oh iya, sesuai hasil kesepakatan kita itu untuk Ibu mau melaksanakan coaching dengan Ibu Noci. Jadi sebelum pelaksanaan itu, mungkin saya akan sedikit berbicara tentang rubrik penilaian pada coach. Ya Ibu ya, mungkin ada Ya, pertanyaan yang nanti saya sampaikan. Untuk yang ya, Pak. pertama, pada pra observasi ini, saya mau tanya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang Ya, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. oke. Yang kedua, Ibu, dari kompetensi yang di atas itu, mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya mengkembangkan itu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini dengan Ibu Noci? Saya akan berusaha agar menjadi coach dan agar mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga ia bisa mencari jalan keluarnya atau solusinya sendiri. Oke. Jadi sudah ya Ibu ya, yang perlu dilaksanakan itu ada 3 kompetensi, lalu sesuai dengan alur Tirta. Ya, Ya, silakan Ibu ya, melaksanakan tugas coachingnya. Semoga berhasil dengan baik ya Ibu. ya. Semangat. Ya, selamat siang Ibu. Siang, Pak. Selamat siang, Ibu Marlin. Selamat siang, Ibu Nuci. Aduh, minta maaf, Ibu. Boleh minta waktunya sebentar, Kak Ibu? Boleh, Ibu, boleh. Bagaimana? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya, Ibu. Oh, baik. Kira-kira dari percakapan kita nanti, apa yang Ibu inginkan di akhir percakapan nanti? Yang saya inginkan yaitu saya harap Ibu dapat membantu saya untuk saya dapat menemukan jalan keluar atau solusi terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi ini, Ibu. Oke. Bisa diceritakan secara detail mengenai permasalahan yang Ibu alami di kelas berkaitan dengan murid Ibu? Bisa, Ibu. Begini, Ibu. Jadi di kelas saya ini, Ibu, ada seorang siswa yang mana siswa ini sebelumnya itu termasuk siswa yang sangat rajin dalam hal kehadirannya di sekolah. Namun akhir-akhir ini siswa ini sering sekali alpa atau malas ke sekolah, Ibu. Dan ini bagi saya ini adalah masalah yang serius, Ibu. Boleh tahu Ibu Nuci mengajar kelas berapa? Saya sekarang mengajar kelas 6, Ibu. Karena saya mengajar kelas 6, jadi saya merasa ini sesuatu yang sangat serius. Yang mana kelas 6 ini kan, Ibu tahu sendiri kalau kelas 6 ini kelas ujian. Nah, bagaimana anak ini bisa mengikuti ujian kalau sering alpa sekolah, Ibu? Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Ibu di kelas? Sejauh ini, Ibu, yang sudah saya buat itu terkait masalah ini, saya sudah memberikan surat panggilan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya juga sudah datang ke sekolah dan bertemu langsung dengan saya. Di sini khususnya mamanya yang datang ke sekolah. Nah, ketika bertemu dengan saya menanyakan kenapa anak ini tidak masuk ke sekolah. Namun, jawaban dari mamanya ini kurang memuaskan bagi saya. Yang mana ibunya mengatakan bahwa mereka sudah capek untuk menyuruh anak ini datang ke sekolah. Karena setiap hari itu ketika disuruh datang ke sekolah, anak ini jawabannya tidak mau masuk sekolah. Dia malas untuk masuk sekolah. Dia lebih senang ibu untuk bermain di rumah. Dia bosan ibu untuk datang ke sekolah, Ibu. Nah, itu jawaban yang menurut saya sangat tidak bagus lah, tidak memuaskan bagi saya, Ibu. Jadi, setelah Ibu memanggil orang tuanya, Ibu belum mendapatkan jalan keluarnya juga
untuk masalah kehadiran murid Ibu ini? Iya, Ibu. Eh, saya belum menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya ini, Ibu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, selain memanggil orang tua murid tersebut, kira-kira menurut Ibu tindakan apa lagi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan terkait murid Ibu ini? Eh, Tindakan yang sempat saya pikirkan, namun masih dalam perencanaan, yaitu saya eh, ingin mencari tahu melalui beberapa teman-temannya, khususnya teman-teman yang akrab dengan murid ini atau teman-teman yang berdekatan rumah dengan anak ini. Saya berharap dengan saya mencari tahu melalui mereka, saya dapat menemukan solusi terkait dengan masalah kehadiran anak ini. Oke, selain mencari tahu dari teman-teman sekelasnya, apakah masih ada tindakan lain lagi yang Ibu anggap sebagai solusi dari permasalahan ini? Kalau tindakan lain Ibu, eh, saya sempat terpikir bahwa saya alangkah baiknya melakukan home visit ke rumahnya langsung. Karena mungkin dengan saya melakukan home visit, anak ini mungkin merasa lebih dekat dengan saya. Jadi mungkin dia lebih bebas untuk bercerita dengan saya apa yang menjadi masalah buat dia atau alasan dia sehingga dia tidak hadir ke sekolah pada akhir-akhir ini, Ibu. Mungkin itu, Ibu, dua hal yang sempat saya pikirkan, yaitu uh, melakukan pendekatan, yaitu dengan melakukan home visit ke rumahnya dan juga mencari tahu melalui teman-temannya. Mungkin itu, Ibu. Oh, baik sekali apa yang Ibu sampaikan terkait rencana tindakan yang Ibu ingin lakukan untuk menyelesaikan masalah terkait murid Ibu. Boleh tahu kapan rencana tindakan ini Ibu lakukan nanti? Saya berencana untuk secepatnya, Ibu. Karena kelas 6 ini kan kelas ujian. Jadi, uh, karena hari ini juga anak ini tidak masuk sekolah, jadi saya berencana kalau memungkinkan besok, jam terakhir, saya akan izin ke Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan home visit ke rumahnya anak ini, Ibu. Oke, baik sekali, Bu. Kita berharap ada perubahan mengenai kehadiran dari murid tersebut setelah Ibu melakukan home visit dan pendekatan secara pribadi dengan murid Ibu. Tidak terasa, kita sudah hampir selesai berdiskusi. Bisa Ibu ceritakan perasaan Ibu terkait diskusi kita dari awal hingga akhir dan kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita ini? Baik, Ibu, jadi perasaan yang saya rasakan yaitu saya merasa senang, Ibu, karena saya merasa dibantu oleh Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu. Saya dapat berpikir sehingga menemukan dua solusi yang secepatnya akan saya lakukan, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, kalau begitu saya masih mau mendengarkan cerita Ibu. Setelah Ibu menyelesaikan akan tindakan yang Ibu rencanakan dalam perubahan dan Ibu rasakan di kelas Ibu mengenai kehadiran dari murid Ibu tersebut. Baik, Oke, Ibu. terima kasih. Ya, Ya, terima kasih, Ibu. Selamat siang, ya, Ibu. sama yang juga. Oke, selamat siang Ibu Marlin. Bagaimana Siang hasilnya? Pak, selamat. Beres kok? Ya, Ya. Ibu, ini sekarang saya mau tanya Ibu ini. Jadi yang sudah ya Pak, bagaimana? dilakukan, ya, yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu bagaimana? Itu saya sudah Cerita ya. melakukan sesuai dengan Tirta, yaitu ada 4, yaitu tujuan, identifikasi, Ya, rencana, dan tanggung jawab, Pak. oke. Memang saya juga melakukan pengamatan
Dari tadi ternyata apa yang dilakukan oleh ibu itu sudah bagus dan sesuai dengan alur Tirta, dan coach juga sudah berhasil menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coach sampai coach juga sudah bisa dapat menemukan solusi dari masalahnya. Nah, sekarang ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi dengan Ibu Noci? Ini memahami proses untuk melakukan coaching sehingga untuk kedepannya lebih baik untuk menjadi coaching selanjutnya. Terima kasih, Pak. Iya, semangat Ibu, Ibu luar biasa. Ya, Ya, terima Pak. kasih Terima banyak kasih. juga. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Jandri. Selamat siang, Ibu Noci. Ya, baik, Pak Jandri. Sebentar kan Pak Jandri akan melakukan coaching dengan Ibu Marlin ini. Ya, ya. Namun sebelum Pak Jandri melakukan coaching, saya mau menjelaskan sedikit nih terkait rubrik penilaian karena di sini saya bertindak sebagai observer. Nah, terkait rubrik penilaian ini Pak, yang nanti akan saya amati itu alur coachingnya, di mana apakah alurnya ini sudah sesuai atau tidak dengan alur penilaiannya, dengan rubrik penilaiannya. Terus yang akan saya amati juga bagaimana Pak Jandri akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Marlin, dan bagaimana Ibu Marlin nanti akan menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Pak Jandri. Nah, Pak Jandri juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang mana diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Jandri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada praobservasi ini. Yang mana pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Jandri kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya, kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3, Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh atau presensi. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali. Nah, pertanyaan yang kedua, terkait kompetensi yang baru Pak sebutkan itu, kira-kira kompetensi mana yang Pak Jandri ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini? Saya akan mengambil yang nomor 2 dan nomor 3, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang berikut, pertanyaan nomor 3 yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Jandri dalam proses coaching kali ini. Itu saya ingin ada coaching, saya dapat menemukan solusi atau langkah-langkah pemecahan masalah dari situasi atau persoalan yang sedang dihadapinya sekarang. Oke, baik sekali Pak Jandri. Kalau begitu demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Selanjutnya silahkan Pak Jandri dapat melakukan coaching dengan Ibu Marlin. Sampai bertemu lagi di pasca observasi. Ya, Terima kasih. terima kasih. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu Marlin. Bagaimana? Apa Bagaimana kabarnya, Ibu Marlin? Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat kok, Pak? Sehat-sehat. Oh, iya. Pak, saya ingin bercakap-cakap sedikit, bisa kok, Pak, mengenai permasalahan saya. Bisa. Jadi, kira-kira ini mau ngobrol tentang apa? Permasalahannya apa begitu? Ini permasalahannya terkait dengan murid saya, Pak Jin.
sekarang ke sekolah. Oke, jadi kira-kira dari percakapan ini, apa yang Ibu inginkan hasilnya dari akhir dari percakapan ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita ini, Pak, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini dan Pak bisa memberikan saya pertanyaan yang atau pertanyaan pemantik begitu sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Oh iya, iya. Kalau begitu, bisa diceritakan secara detail mengenai apa yang permasalahan yang Ibu alami di kelas yang berkaitan, yang menjadi bahan sekarang ini. Oke, baik, Pak. Begini masalahnya, Pak. Ada anak murid saya ini, Pak. Sebelumnya itu dia itu anaknya yang rajin dalam kehadiran. Dia selalu hadir ke sekolah. Tapi akhir-akhir ini dia sudah malas ke sekolah. Dia sekolah ini 1 minggu bisa sekali atau 2 kali saja. Pokoknya dari situ saya mulai mencari tahu kenapa ini anak tidak datang ke sekolah. Sehingga saya menganggap masalah ini serius. Jadi saya bingung mau bagaimana untuk mencari jalan keluarnya menghadapi masalah anak tersebut. Jadi, boleh tahu Ibu Marlin mengajar di kelas berapa? Saya mengajar kelas 6, Pak, sehingga karena ini adalah kelas persiapan ujian, sehingga saya merasa masalah ini serius. Dan saya ingin mencari tahu mengapa anak ini tidak datang ke sekolah. Hingga hari ini juga dia tidak datang ke sekolah, Pak. Waduh. Jadi sejauh ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa mengatasi masalah di kelas? Ini yang sudah saya lakukan, saya sudah memanggil orang tuanya. Tapi dari pertemuan orang tuanya itu, mamanya yang datang, dan saya berikan pertanyaan kepada mamanya, menanyakan bagaimana keadaan anak ini, kenapa dia tidak ke sekolah. Tapi respon atau jawaban dari mamanya itu kurang memuaskan. Mamanya bilang, mamanya capek mengurus anak tersebut. Anak itu keras kepala, dia tidak mau ke sekolah, dia mau di rumah saja. Jadi saya kurang puas dengan apa yang orang tuanya jawab, Pak. Oh iya, jadi setelah memanggil orang tuanya, masalah juga belum teratasi dengan baik. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, selain memanggil orang tua murid tersebut, kira-kira menurut Ibu, tindakan apa lagi yang dapat Ibu lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan terkait siswa ini? Ya, Pak. Nah, pada saat saya memanggil mamanya itu memberikan jawaban yang kurang puas, sehingga saya ingin tindakan selanjutnya itu saya ingin menanyakan kepada teman-teman sekelasnya itu yang rumah berdekatan dengan dia. Siapa tahu saya mencari tahu dari teman-temannya itu ada yang tahu bagaimana permasalahan dihadapi anak itu sehingga dia tidak datang sekolah. Mencari tahu lewat teman-teman itu. Oh iya. Lalu setelah selain mencari tahu dari teman-teman sekelasnya, apakah masih ada tindakan lain lagi yang Ibu anggap sebagai solusi dari permasalahan ini? Selain saya mencari tahu dari teman-temannya, tindakan selanjutnya itu saya ingin pergi ke rumahnya, home visit ke rumahnya sehingga saya bisa melakukan pendekatan secara langsung terhadap anak tersebut. Apakah dengan pendekatan tersebut anak itu mau menceritakan atau mau mendekatkan diri kepada saya sehingga ia bisa mau mencurahkan isi hatinya begitu sehingga kenapa ada masalah sehingga dia tidak ke sekolah. Oke, jadi baik sekali apa yang Ibu sampaikan ini terkait rencana tindakan yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan murid ini. Ya, kalau boleh tahu, kapan rencana tindakan ini akan Ibu buat? Oke, Pak, rencana ini saya lakukan ini besok, Pak. Pas saat jam selesai saya mengajar, saya bisa izin ke kepala sekolah untuk pergi ke rumahnya. Jam-jam siang itu biasa kan ada orang tuanya atau ada anaknya di rumah. Oh iya, iya. Baik sekali. Jadi kita berharap mungkin dengan home visit ada perubahan mengenai kehadiran dari murid ini ya Ibu ya. Jadi setelah itu Iya, Pak. melakukan home visit dan pendekatan secara pribadi dengan murid ini, dan ada hasil,
saya merasa bahwa sampai di situ itu sudah hampir selesai berdiskusi ini. Jadi kira-kira Ibu bisa ceritakan mengenai perasaan Ibu terkait diskusi ini, mungkin dari awal tadi hingga akhir, dan kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita ini. Baik, Pak. Dari saya menceritakan kurang atau saya bingung. Saya menyelesaikan punya masalah tapi belum punya jalan keluar. Tapi pada saat sudah berdiskusi dengan Pak, saya merasa senang karena dari pertanyaan-pertanyaan Pak yang berbobot itu sehingga saya bisa menemukan jalan keluarnya dan saya semoga apa yang saya rencanakan itu bisa berhasil sehingga anak tersebut bisa masuk kembali ke sekolah. Oke, kalau begitu nanti saya juga masih mau mendengarkan ceritanya setelah Ibu melaksanakan tindakan yang sesuai dengan rencana. Dan perubahan yang Ibu rasakan di kelas Ibu mengenai kehadiran ini, semoga Ibu bisa berbagi lagi kepada saya, agar saya bisa mengetahui dia punya hasil. Ya, jadi Ya, Pak. terima kasih banyak Ibu karena sudah mau berbagi di sini. Saya juga mendapat pengalaman bagus dari Ibu. Sampai jumpa lagi ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat Oke, siang. selamat siang. Nah, selamat siang Pak Jandri. Selamat siang Ibu Noci. Ya, saya sudah melihat coaching yang Pak Jandri lakukan bersama dengan Ibu Marlin. Iya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Jandri, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Pak Jandri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Jandri sebutkan atau Pak Jandri katakan pada saat praobservasi itu. Oh iya. Jadi yang sudah saya lakukan itu adalah saya menggunakan jalur Tirta. Jadi saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu sudah bisa membantu coach untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oke, jadi baik sekali ya Pak. Yang saya amati tadi Pak, coaching yang Pak lakukan bersama Ibu Marlin itu sudah bagus, sudah berjalan dengan baik. Dan yang saya amati juga, coaching tadi itu memang seperti yang Pak katakan sudah menggunakan alur Tirta. Sehingga tadi Pak juga menggali coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang beragam sehingga Ibu Marlin tadi saya lihat sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau ceritakan pada proses coaching tadi itu Pak. Selanjutnya Pak ada pertanyaan yang berikutnya lagi yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Jandri kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Jandri lakukan tadi? Baik, mungkin saya harus memahami lagi alur Tirta sehingga ke depannya saya bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, terutama teman-teman sejawat sebagai awal saya melakukan ini. Mungkin begitu saja, Ibu. Oke, terima kasih Pak Jandri. Bagus sekali, baik sekali Pak Jandri. Pak Jandri sudah melakukan coaching dengan baik dan terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Noci. Selamat siang Ibu Marlin. Oke, baik. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap Puji.
sebelum itu Ibu, saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Rubrik penilaiannya di mana yang nanti saya nilai itu proses coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur Tirta. Di mana alur Tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan bagaimana respon si coaching terhadap pertanyaan yang diberikan. Dan Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching, penyampaian prinsip itu ya ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum proses coaching terjadi, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan saat proses coaching nanti, Ibu? Iya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu yang kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan atau diinginkan itu apa saja dari Ibu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau coach saya ini dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Oke, baik. Ya, selanjutnya Ibu mulai proses coachingnya bersama dengan Pak Jandri ya. Selamat. Iya, Ibu. Ya, selamat siang, Ibu. Ya, siang. Siang, Ibu Noci. Selamat siang, Pak Jandri. Bagaimana kabarnya, Pak Jandri? Kabarnya baik-baik saja. Ibu Noci bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik, Pak Jandri. Ada apa ini, Pak Jandri? Kok tiba-tiba mau bertemu dengan saya? Ini saya ada sedikit punya persoalan di kelas. Jadi saya ingin berbagi dengan Ibu. Apa yang saya alami ini. Mungkin Ibu punya waktu. Sekarang juga saya mau cerita sedikit. Oke, waktu saya banyak, Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Pak Jandri harapkan atau Pak Jandri inginkan? Iya, Ibu. Ini yang saya harapkan ini supaya bisa mendapat solusi dari sementara permasalahan yang saya alami dengan salah satu siswa di kelas saya. Oke, baik Pak Jandri. Mungkin Pak Jandri bisa ceritakan secara detail mengenai masalah di kelas Pak Jandri yang sementara Pak Jandri hadapi ini. Oh iya, ada salah satu siswa saya ini laporan dari piket juga, dan memang saya juga tahu dia sering-sering sekali datang telat sekolah. Masuk awal itu sering sekali dia telat. Itu yang membuat saya menjadi pikiran juga. Karena sudah ada cara-cara yang saya pakai, tapi sampai saat ini kayaknya belum optimal. Gitu. Oh, begitu ya Pak. Apakah ini anak walinya Pak Jandri atau siswa dari kelas lain yang sering datang terlambat ini? Anak wali saya. Oke, Pak Jandri ini mengajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas 5. Oke, jadi sejauh ini apa yang sudah Pak Jandri lakukan untuk mengatasi masalah di kelas Pak Jandri ini? Jadi setelah dengan piket, saya juga di kelas panggil dia untuk bercerita mengenai apa yang dia lakukan di rumah, sehingga bisa telat bangun untuk datang ke sekolah itu. Jadi menurut dia, kalau malam itu dia suka main HP, nonton YouTube, main game, nonton TV itu sampai larut malam. Sehingga kalau bangun itu siang datang sekolah. Oh, jadi itu yang menjadi kendalanya dari murid ini sehingga dia sering datang terlambat ya Pak? Iya, iya.
Nah, setelah dia bercerita seperti itu kepada Pak Jandri, sejauh ini tindakan apa yang sudah Bapak ambil atau Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini terkait dengan keterlambatan yang sering siswa Bapak ini lakukan? Yang sementara yang sudah saya lakukan itu, ya langsung dengan dia menanyakan. Lalu untuk langkah pertama yang di luar dari kelas itu saya sudah bersama-sama dengan teman-teman di bagian kesiswaan untuk mencari solusi itu. Tapi yang menjadi kendala berikutnya lagi, dia masih mengulang, masih sempat mengulang. Gitu. Oh, jadi Pak Jandri sudah berusaha bekerja sama dengan bagian kesiswaan Ya, untuk sama-sama mencari solusi terkait dengan anak ini. Namun murid ini masih juga ya Pak datang terlambat ke sekolah. iya. Nah berarti apakah menurut Pak Jandri masih ada tindakan selain menghubungi kesiswaan? Apakah ada strategi-strategi lain atau tindakan-tindakan lain yang mungkin Pak Jandri dapat lakukan untuk mengatasi masalah keterlambatan anak ini? Oh iya, ada Ibu, ada. Yang pertama itu kan rencananya saya mau konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Lalu dengan kepala sekolah itu nanti kami akan buat surat panggilan saja bagi orang tuanya datang supaya kita bahas sama-sama menyangkut anak ini. Mungkin itu yang sementara kami buat. Artinya saya Oke, bersama-sama dengan kepala sekolah dan ini kesiswaan. oke, baik sekali Pak. Jadi Pak Jandri akan berhubungan langsung dengan kepala sekolah, kesiswaan, dan eh, melakukan panggilan, memberikan surat panggilan. Ya, Menurut saya itu bagus sekali. Nah, kira-kira rencana Pak Jandri ini kapan akan segera Pak Jandri lakukan? ya. Kebetulan kan saya konsultasi dengan ibu ini hari Kamis sekarang ini. Jadi rencananya saya itu nanti hari Senin. Hari Senin. Ini pasti akan kami ini. Karena hari Sabtu kita akan sampaikan surat. Supaya hari Seninnya orang tua bisa hadir ke sekolah. Oke, bagus sekali Pak Jandri. Jadi secepatnya ya Pak ya, seperti yang tadi Pak rencanakan itu. Eh, Menurut saya yang Pak Jandri pikirkan dan rencanakan ini sangat bagus. Semoga nanti akan ada perubahan ya terkait dengan masalah keterlambatan anak ini. Nah, mungkin ada yang masih ingin Pak Jandri mau diskusikan atau tanyakan? Mungkin sementara itu Ibu. Biar nanti kita menunggu hasil. Oke, baik Pak. Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Jandri bisa refleksikan kepada kita perasaan Pak Jandri terkait dengan diskusi kita dari awal tadi hingga saat ini mungkin. Oh iya Ibu. Jadi kalau perasaan ini saya merasa ya lega lah bisa berbagi dengan Ibu. Seperti itu. Jadi nanti ada tindakan, akan ambil perbuatan seperti apa yang kami buat dari sekolah, terutama saya dari wali kelas, itu setelah berbicara, berbagi dengan ibu, saya sudah bisa memikirkan dia punya efek. Jadi nanti setelah ini, saya akan langsung bertemu dengan kepala sekolah untuk bisa merancang surat di hari Sabtu. Oke, baik sekali Pak. Nah, saya masih ingin dengar nih Pak cerita Pak Jandri selanjutnya setelah Pak Jandri melaksanakan aksinya nanti. Mungkin Pak Jandri masih mau berbagi dengan saya di waktu selanjutnya. Pasti, pasti. Pasti saya akan berbagi Oke, lagi. kalau tidak ada lagi, kalau tidak ada lagi Pak Jandri, mungkin waktu kita untuk saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Jandri karena sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih banyak juga karena ibu sudah mau mendengarkan ini. Ya, terima kasih banyak ibu. Oke Pak Jandri. Ya, sama-sama Pak Jandri. Selamat siang juga Pak Jandri. Halo Ibu Nuci. Iya, Ibu Marlin, selamat Selamat siang. siang.
Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Jandri ya? Iya, sudah selesai, Ibu. Ya. Sekarang sesi pasca coaching, saya akan berikan beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diingini? Iya, baik Ibu. Jadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut sudah dapat membantu coach saya dalam hal ini Pak Jandri untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu. Dari catatan hasil observasi saya berbasis data yang saya nilai tadi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapannya itu saya melihat proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses coaching tadi. Dan tadi Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya sehingga coachingnya juga meresponnya dengan baik. Yang ketiga Ibu, pertanyaan yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu, saya ingin lebih memahami lagi Ibu berkaitan dengan alur Tirta ini. Sehingga nanti ke depannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya kembangkan Ibu. Yang ingin Oke, saya mantap kembangkan. Ibu. Ya, iya. Oke. Oke. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang juga Ibu Marlin.